Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Bincang-Bincang Hari Rabu yang tayang setiap hari Rabu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai bincang-bincang kita hari ini, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapak. Sekarang kami akan kembali di acara Bincang-Bincang Hari Rabu. Kiranya Tuhan apa yang dijelaskan lebih dalam lagi oleh hamba-Nya, biarlah dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapak, sertai bincang-bincang Rabu ini dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tidak lupa saya tetap ingatkan untuk terapkan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bersama saya Bapak Pendeta Tomo Darmo Suwondo. Selamat sore Om. Om, ini kan tema kita adalah penderitaan Kristus dalam keteladanan ya Om ya? Iya. Nah, di dalam ini itu contoh keteladanan Kristus yang wajib kita contoh itu apa aja sih Om yang dalam kehidupan kita? Iya, ini adalah sebetulnya dasar daripada pengajaran Kristus. Kita lihat di ayat 22 sampai 23 itu, dia tidak berdosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci, ia tidak membalas, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yang kita teladani di dalam hal ini adalah bagaimana kita memiliki kerendahan hati, bagaimana kita memiliki satu keyakinan bahwa di dalam penderitaan Kristus itu akan ada kuasa kebangkitan yang luar biasa yang akan diberikan kepada mereka yang meneladani penderitaannya ya, dengan hati yang tulus, bukan hanya sekedar di bibir tetapi di dalam perilaku sehari-hari gitu. Ya, Om. Kenapa Tuhan Yesus tuh harus dijadikan teladan buat kita sebagai orang percaya Om? Ya kalau bukan dijadikan teladan sebagai apa? Tidak ada teladan lain. Ya, teladan-teladan lain dalam Alkitab tuh masih ada cacatnya. Daud ada dosanya, Salomo ada dosanya. Tetapi dikatakan tadi di ayat 22-23 tidak ada dosa di dalam Dia. Itu yang kita turutin ya, sebab di 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Ya, berarti siapa yang kita tiru kalau kudus begitu? Ya Yesus, tidak ada lain pribadi. Ya, orang masih banyak salah. Ya. Nabi juga ada yang salah. Tapi Kristus dikatakan Alkitab tidak ada dosa, tipu tidak ada, rencana jelek dalam hidupnya. Semuanya tertuju dengan ketaatan untuk melayani Tuhan, menyenangkan Bapaknya. Ya. Apa yang bisa kita teladan dari Yesus yang dalam menghadapi penderitaan? Kan banyak, kira-kira ini kita mungkin banyak mengalami cobaan gitu Om. Apa yang kita dapat ambil dari teladan Tuhan? Ya teladannya itu seperti yang pokok itu ya, berdiam diri, menyerahkan kepada Bapa di surga, bisa enggak? Jadi jangan dalam pencobaan menyerah itu setelah tidak berdaya. Ya udah saya menyerah dah. Nah, tetapi ini enggak. Sejak dari awal kita menyerahkan seperti dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 itu, kita harus menyertakan Yesus di dalam segenap perencanaan hidup kita. Nah, yang muda begini jodohnya, ya toh, pekerjaannya, segala hidupnya. Orang yang berserah seperti itu pasti dipimpin oleh Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Gitu. Ya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan rehat sejenak tetap di Bincang-Bincang Rabu. Kembali lagi di Bincang-Bincang Rabu. Penderitaan menurut Roma 8 ayat 18 sampai 25 bisa Om jelaskan? Penderitaan Kristus itu ya. Jadi yang dikatakan penderitaan Kristus itu maksudnya kita melakukan segala sesuatu ya, itu tidak seperti yang dipikirkan. Jadi konsep
penderitaan Kristus untuk menuju kepada kemuliaan. Antara orang dunia dengan orang percaya itu beda. Ya, orang dunia itu dengan segala usaha, dengan segala kegiatannya. Ya, tetapi kita tidak. Kita menyerahkan kepada Tuhan dan mungkin di dalam penyerahan itu kita mengalami aniaya. Tetapi aniaya itu tidak membuat kita hancur, tetapi kita akan mendapatkan bagian, ya, dipermuliakan, dibangkitkan. Ini yang dimaksud dengan penderitaan Kristus tadi, ya. Nah, namun banyak orang tidak mau seperti itu. Maunya ya seperti apa maunya pendapat mereka, merasa kuat, merasa gagah, merasa bisa, ya, tapi tidak mau. Nah, penderitaan itu sebetulnya ini loh, ada kemampuan tetapi tidak menunjukkan kemampuan itu. Bisa tetapi tidak melakukan itu karena menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan yang akan memimpin dia bagaimana mengatasi masalah dan persoalan. Itu yang dimaksud penderitaan Kristus dalam Roma pasal 8 itu seperti itu. Tidak seperti orang yang merasa bisa, merasa hebat. Gitu, ya. Mungkin Om bisa kasih solusi buat Bapak Ibu di rumah yang saat ini sedang mengalami penderitaan mungkin Om. Ya, mengucap syukur. Dalam penderitaan itu mengucap syukur. Ya, apa yang kita bisa, ya. Masalah ekonomi, sekarang kita lihat di mana yang tadinya tidak ada, orang jualan secara online. Tidak perlu nyewa toko yang mahal. Ya, ada teman bilang, ibu rumah tangga biasa, dia suka masak. Di waktu sepi seperti ini, ya, mengalami masalah pandemi begini, suaminya berhenti dari kerja, dia masak-masak, ya, dia unggah di YouTube. Ya, 1 bulan itu bisa dapat 40 sampai 50 juta. Nah, ini maunya seperti itu. Bukan pasrah terus dibiarkan, ya sudah Tuhan. Ya, terserah kamu bagaimana. Bukan. Dan Tuhan nanti yang memberikan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan. Bukan kita tidur lalu pasrah. Itu yang saya katakan. Itu artinya menyerah yang salah. Menyerah karena merasa sudah tidak mampu, baru menyerah. Tadinya tidak. Nah, kalau sejak awal kita menyertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup kita, maka Tuhan berikan jalan keluar. Enak dan indah. Begitu. Oke, Om. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, mungkin poin-poin yang paling penting yang mau Om sampaikan agar Bapak Ibu di rumah bisa lebih ngerti lagi tentang penderitaan dalam Kristus, sehingga kita bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, zaman yang sulit ini, belajar untuk mengucap syukur. Karena Paulus mengatakan, mari oleh karena dia kita ucapkan syukur, lidah bibir yang permuliakan nama. Kalaupun keadaan seperti ini ya terjadi dalam hidup kita, pasti itu seizin Tuhan. Ya, seperti 1 Korintus pasal 10:13 itu, sebab pencobaan ini tidak akan melebihi kemampuan kita. Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, sehingga kita bisa mengatasi masalah kita dengan baik. Mari Om kita akhiri Ya. bincang-bincang kita hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih untuk bincang-bincang malam ini Tuhan. Sidang jemaat hendaklah bisa mengerti kalau firman Tuhan mengatakan meneladani Kristus di dalam penderitaan. Karena tahu kita orang percaya setelah menderita dan mengalami kematian, maka Yesus dibangkitkan dan dipermuliakan. Kami tidak bisa memilih hanya satu hal, tetapi kematian dan kebangkitan itu adalah bagian kami. Setiap orang percaya yang taat kepadanya. Terima kasih Tuhan. Semoga ini memberkati sidang jemaat yang ada di rumah dan pendengar semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih banyak Om, Tuhan Yesus memberkati. Ya.